Teman-teman, dengarkan nasihatku. Hidup selanjutnya. Jangan jadi budak kerja. Aku Raka mati kerja lembur. Bangun-bangun jadi. Mesum intip putri mandi. Kak Raka, kuhubungkan internetnya. 3 detik pertama, rusak namanya. Untung saudaraku. Hubungkan Leontin Giok. Bos, aku salah. Jangan cuekin aku. Bos, ku bakar banyak duit arwah. Gila, Dimas lagi bakar duit. Istana kehabisan pangan. Ku kirim gunung mie instan. Ratu diserang. Aku punya roti anti peluru. Lepasin. Aku nggak mau jadi kaisar. Pulang, mau pulang. Awalnya mau jalan-jalan gratis. Sekalian selamatkan dunia. Malah dipaksa. Jadi kaisar. Aku Raka. Dulu kerja di perusahaan besar terkenal jadi kuli. Karena sering kerja 007. Kelamaan beban. Akhirnya mati mendadak di meja. Ini mana? Bukankah aku mati kerja lembur? Kok bisa? Gila! Aku lintas waktu. Jadi, putra bangsa Manca, Marquis Setiabrani, dibungkus sama adik jahat yang naik jabatan. Langsung dikirim ke tempat putri. Gila! Kalau ketahuan, nggak dicincang putri ini. Nggak mungkin selamat. Citra, airnya mulai dingin. Tambahin air panas lagi. Baik, baik, putri. Lagi apa ini? Ah! Dasar hidung belang. Bukan aku. Aku. Ah! Berani melecehkan aku? Mau kabur lagi? Seseorang, tangkap. Ahem. Tangkap dia. Bukan. Aku tak bersalah. Saudaraku, kenapa kau meninggal? Sedini ini meninggalkan aku sendiri. Ditambah Leontin Giok sialan ini. Raka, Bukan. Aku tak bersalah. astaga, kamu benar-benar menampakkan diri. Raka Pratama, itu kamu? Raka Pratama. Iya, aku. Aku tak bersalah. Tolong aku. Lagi bicara dengan siapa? Siapa yang mau menolongmu? Kamu punya komplotan. Benar-benar tidak. Aku dipukul pingsan. Lalu dibawa ke sini. Aku tak bersalah. Masih berani membantah. Jangan kira karena kamu putra bangsawan keluarga Marquis Setiabrani. Aku tak berani menyentuhmu. Biasanya suka cari gara-gara. Buat onar di mana-mana. Sudah keterlaluan. Sekarang malah berani menerobos kediaman putri. Mengintip mandiku. Seseorang seret dia pergi. Tunggu dulu. Aku bukan mata keranjang. Aku tak bersalah. Putri, ada masalah. Paduka Maharani tiba-tiba pingsan. Apa? Kakakku kenapa? Kamu jelaskan. Ham tidak tahu juga. Hanya baginda sebelumnya sudah ada gejala batuk bersin, badan lemas. Sudah minum beberapa resep tabib istana, tidak kunjung membaik. Sekarang ini malah panas tinggi sekujur badan. Pingsan tidak sadar diri. Kenapa bisa begitu? Kakak. Yang mulia, hati-hati. Baginda orang baik, dilindungi langit. Pasti akan baik-baik saja. Ini terdengarnya bukannya cuma flu biasa. Kenapa bisa sampai? Kayak mau mati-mati gini. Oh, hampir lupa. Sekarang zaman kuno, tanpa antibiotik. Kalau kena serangan angin dingin, masih cukup berbahaya juga. Sekarang peperangan sedang genting. Tepatnya masa penuh gejolak. Kakakku sama sekali tidak boleh kena musibah di saat seperti ini. Cepat siapkan kereta. Aku mau masuk istana. Yang mulia. Orang ini bagaimana penanganannya? Hidung belang macam ini. Sekarang seret dulu. Kebiri saja. Tunggu aku dari istana kembali. Baru akan dihukum. Dikebiri. Tunggu. Yang mulia, hamba bisa obati sakit baginda. Hamba bisa obati sakit baginda. Kamu, tuan manja paling terkenal di ibu kota. Aku malah tidak tahu. Kapan kamu punya ilmu pengobatan? Hamba memang tidak berbakat, tapi punya ramuan tradisional. Bisa obati demam tinggi karena serangan angin dingin. Paduka Maharani, saat ini demam tinggi tak turun-turun. Lagi tidak ada obat yang cocok. Kalau ditunda-tunda, khawatir ada bahaya nyawa. Kalau hamba tak bisa mengobati, baru bunuh dan kebiri. Hamba sama sekali tak akan protes. Baik. Aku putri percayai kamu sekali ini. Bawa dia. Ikut aku masuk istana. Kak Maharani. Bangun, Mah. Ternyata flu berat. Kalau di zaman modern, cuma butuh berapa pil obat flu, langsung sembuh. Tapi di sini apapun tak ada. Kalau tahu aku tak bisa mengobati, putri pasti akan membunuhku. Tapi di saat genting seperti ini, kemana aku cari obat? Raka, cepat obati. Kalau masih melulu waktu, aku sekarang juga kebiri kamu. Yang mulia putri, Anda tenang dulu. Mengobati perlu ketenangan. Mohon yang mulia dan para tabib untuk sementara mundur. Hamba ada caranya sendiri. Aku akan awasi kamu. Jangan pikir main akal-akalan. Dimas, Maharani kena flu berat demam tinggi. Zaman kuno, tak ada antibiotik. Cuma turunkan panas fisik tak cukup, harus minum obat. Kamu cepat, cari beberapa kotak obat flu, baca komposisinya, untuk aku dengar. Oke. Aku lihat dulu. Paracetamol, chlorpheniramine maleate. Gila!
Ini mana mungkin aku dapatkan? Pasti tamat sekarang. Ini bisa berhasil. Kamu sudah selesai belum? Sebentar. Raka Pratama, apa yang kau berikan? Pada kakakku? Pil tak jelas ini. Bisa jadi racun. Apa kau berniat menyakiti kakakku? Tidak. Aku cuma memberinya obat. Sembuh setelah minum. Omong kosong. Aku tak pernah lihat pil seperti ini. Tak perlu direbus. Juga bukan herba. Kalau bukan racun, apalagi? Yang mulia, ini antibiotik. Berbeda dengan obat tradisional. Lebih cepat efeknya. Masih membantah? Kulihat. Linteng, Kak, kau bangun? Bagaimana rasanya? lebih baik. Pusingnya mereda. Jadi obatnya benar efektif. Lihat kan. Sudah kubilang aku bisa obati. Kau beruntung saja bisa selamatkan Kakanda. Hukum mati bisa dihindari, tapi hukuman lain tetap ada. Masalah kau mengintip aku. Mandi kemarin itu, nantinya akan kuhitung juga. Lapor Paduka dan Putri, surat darurat kilat dari perbatasan. Bekal perang di perbatasan habis. Peperangan sangat mendesak. Apa? Para pelayan, persiapkan sidang istana. Raka Pratama. Kau ternyata masih hidup. Inikah dia dari angkat yang menjebak pemilik asli bumi ini? Pemuda dari selir itu. Karena kau tak berperi kemanusiaan, jangan salahkan aku tak berkeadilan. Bagaimanapun, perebutan gelar ahli waris. Sudah biasa begini. Paduka, aku ingin melapor. Sesama komplotan yang dulu menerobos kediaman putri bersamaku adalah dia. Anjir, ini. Hei, apa yang kau bicarakan? Pada waktu kejadian, aku bahkan tidak ada di kediaman Putri. Kau bilang aku komplotan? Ada buktinya? Tidak. Tapi kalau bukan komplotan, bagaimana kau tahu kapan kejadiannya? Aku lihat kau cuma iri padaku, sengaja melemparku ke kediaman putri, menunggu aku mati, agar kau bisa warisi gelar putra bangsawan ini. Omong kosong. Aku. Cukup. Sekarang perbatasan darurat. Marki setiap berani masih di garis depan. Bertempur dengan darah. Kalian bertengkar di sini. Takkan membuatnya pilu. Kini bekal perang habis. Apa solusi kalian? Paduka, perbendaharaan negara kosong. Gaji tentara tidak cukup. Peperangan ini pasti kalah. Lebih baik berunding damai dengan orang liar, serah wilayah dan bayar ganti rugi. Kirim Putri untuk perkawinan politik, untuk menjaga perdamaian perbatasan. Aku Putri Aruna. Bagaimana bisa tunduk pada orang liar? Jika perang ini kalah, rakyat hidup sengsara. Putri hidup dari rakyat. Apa salahnya berkorban untuk negeri? Cepat pikirkan cara. Atau aku kebirikan kau. Minta aku pikirkan cara. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak bisa memunculkan makanan dari udara. Ada. Paduka, hamba punya ide. Putra bangsawan setia berani. Apa rencanamu? Hamba berpendapat, Perdana Menteri keliru. Hari ini kita serah 5 kota, besok 10 kota. Tapi wilayah Aruna itu terbatas. Tapi nafsu orang liar tak terbatas. Lalu apa lagi? Bangsa runtuh atau makmur, rakyat biasa pun bertanggung jawab. Sebagai Perdana Menteri, saat ada masalah, malah cari aman. Hanya tahu dorong wanita maju. Apa gunanya kau jadi Perdana Menteri? Apa gunanya sebagai pria? Kau. Aduh. Kau bicara semudah itu, tapi itu bekal untuk ratusan ribu pasukan. Bagaimana mengatasinya? Kau tak bisa. Tak berarti orang lain tak bisa. Paduka, hamba berjanji dengan sumpah militer akan berusaha menyelesaikan masalah bekalan perang. Benarkah? Apa kau tahu perbendaharaan negara hanya punya sekitar 20 miliar rupiah, tapi ada puluhan ribu prajurit. Hamba takut. 20 miliar rupiah saja. Di zaman modern itu, sudah sekitar 225 miliar rupiah loh. Aku punya tunjuk ini. Apa saja bisa dapat. Aku punya cara jitu. Asalkan Paduka menyerahkan dana yang dikumpulkan kepada hamba. Dalam 3 hari, pasti bisa kumpulkan seluruh bekal perang. Kakak. Sebelumnya, Kak Maharani demam tinggi taruhan sampai tak sadarkan diri. Bahkan, tabib istana sudah angkat tangan. Rakalah yang menyelamatkan nyawa kakak. Sekarang, dia berani buat surat sumpah militer. Pasti benar-benar yakin. Lebih baik kakak percaya dia sekali lagi. Beri dia kesempatan tebus kesalahan dengan jasa. Jangan. Yang mulia Putri. Anak ini memang dasarnya anak bangsawan nakal. Tak ada kemampuan mengurus apapun. Aku lihat dia cuma pakai alasan. Kumpulkan bekal buat tipu uang. Nanti bekal tak terkumpul. Uang dan bahan makanan sama-sama hilang. Kalau Tuan Raka sebegitu tak percaya, lebih baik kita bertaruh. Kalau dalam 3 hari aku dapat kumpulkan bekal perang, aku mau kau lepas baju, keliling kota selama sehari, dan menyalak seperti anjing. Gimana? Kau. Kurang ajar. Bagaimana? Tuan Raka takut? Bukan kau yakin? Aku tak bisa kumpulkan bekal. Tapi berani bertaruh pun tidak. Si sampah ini selalu cuma bikin masalah. Aku tak percaya. Dia benar bisa kumpulkan. Kebetulan pakai alasan ini untuk kirim dia mati. Biar aku tak perlu cari masalah lagi. Baik. Bertaruh ya bertaruh. Kau sekarang buat surat sumpah militermu. Kalau kau tak terkumpulkan,
Aku mau kau bawa kepalamu menghadap. Hahaha. Bikinnya bikin. Jonggos, ambil alat tulis. Bagus. Titahkan. Serahkan sekitar 20 miliar rupiah. Kalau semuanya digabung, bagaimana? Untuk dia atur sendiri. Raka, aku percaya kau punya bakat luar biasa. Nyawa para prajurit di perbatasan, keamanan negeri, semua bergantung padamu. Jangan kecewakan aku. Gila, saudaraku. Kau hebat juga ya. Barang-barang ini benar semua. Tentu saja. Ada kesempatan bagus begini. Aku pasti yang pertama. Ingat sama kamu. Sekarang kau boronglah mie instan, air mineral, semacamnya. Semakin banyak, semakin baik. Tepat angkat. Mulai hari ini, kau adalah ayah kandungku. Bukan cuma soal bekal perang kan? Serahkan padaku. Bos, terima emas tidak? Ya ampun. Kadar kemurnian emas ini bisa setinggi ini. Emas batangan ini kubeli 20 miliar. Satu batang emas ini saja 20 miliar. Lalu yang di dalam peti itu, kalau dijumlahkan, pasti kaya raya. Anak muda, ke depan untuk emas kualitas seperti ini. Berapapun kau dapatkan, aku bisa terima semuanya. Semakin banyak, semakin baik. Kalau semuanya digabung, bagaimana? Sekitar 225 miliar. Aku tidak sedang bermimpi kan? Semua merek mie instan di tempat ini akan kubayar olehku, Dimas. Sendirian. Paduka. Waktu 3 hari sudah tiba, tapi Raka tak juga datang. Sudah pasti bekal pasukan tak cukup, malah kabur bawa emas 2.000 tabungan negara. Kabur karena takut dihukum. Tidak mungkin. Raka bukan orang pengecut. Ia bisa sembuhkan kakak Maharani. Pasti juga bisa kumpulkan bekal perang. Pasti ada gangguan di jalan, makanya terlambat. Ada gangguan selain kabur. Mungkin apalagi hanya dengan 2.000 emas satukan bekal perang. Itu jelas-jelas mustahil. Paduka. Raka kabur. Bekal perang putus. Untuk selamatkan negeri Aruna, kami mohon Paduka kirim Putri Lintang untuk perkawinan politik dengan Jantara. Kami mohon Paduka kirim Putri Lintang untuk perkawinan politik dengan Jantara. Tunggu. Paduka, inilah bekal perang yang hamba siapkan. Namanya mie instan. Cukup diseduh air panas, langsung bisa dimakan. Praktis dan cepat. Rasanya enak, cocok untuk di rumah atau bepergian, atau dibawa berperang. Barang wajib. Mie instan. Apa ini? Kami tak pernah dengar. Sudah diketahui umum. Mie harus direbus. Mangkukmu dari kertas. Kena air bisa sobek. Bagaimana merebus mie? Ini pasti akalmu. Cari barang aneh-aneh. Buat mengelabui. Paduka, nyawa prajurit perbatasan dipertaruhkan. Tak bisa dipermainkan begitu. Mohon Paduka eksekusi Raka untuk tegakkan hukum. Mohon Paduka eksekusi Raka untuk tegakkan hukum. Tunggu dulu. Kita sudah bertaruh. Mie belum diseduh. Sudah mau bunuh hamba. Kenapa? Takut pada hamba? Siapa tahu barangmu ini racun atau tired? Kalau sampai keracunan, siapa yang bertanggung jawab? Lihatlah semua pejabat di sini. Siapa yang berani mencoba? Aku mau coba. Putri? Kau mengumpulkan bekal perang untuk agar aku tak dikawinkan. Aku percaya padamu. Hai, ambilkan air panas. Silahkan, Yang Mulia Putri. Lintang. Gimana rasanya mie ini? Apa nggak enak? Coba bilang. Enak. Enak banget. Kak, makanan ini benar-benar istimewa. Lebih lezat daripada kue dari dapur kerajaan. Syumur hidupku 20 tahun lebih. Pertama kalinya aku makan makanan seenak ini. Aromanya juga sangat harum. Tuan Putra Raka, boleh minta semangkuk untukku juga? Aku juga mau. Aku juga. Kenikmatan seperti ini sungguh langka di dunia. Paduka, meskipun rasa makanan ini cukup enak, hanya beberapa peti begini. Bagaimana cukup mengenyangkan ratusan ribu tentara? Ribuan peti ini cuma setitik di lautan. Di gudang luar kota masih ada jutaan peti lagi. Nah, cukup belum? Cukup.
Cukup. Mungkin cukup untuk jutaan tentara. Tuan Putra Raka, benar-benar seorang bakat luar biasa. Kalau begitu, Chen Lin, bukankah kau sudah saatnya menyalak seperti anjing? Tidak. Aku adalah putra kedua keluarga Marki Setia Berani. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Putra kedua bagaimana lagi? Aku juga putra bangsawan Marquis Setia Berani. Sudah. Gantungkan papan bertuliskan, si manis, lalu seret dia di arah keliling kota. Soal baju, untuk sekarang tidak usah dilepas. Biar warga tidak kena bintitan. Soalnya aku ini lugu dan baik hati. Sungguh agak tidak tega. Lugu dan baik hati. Berani juga dia bilang begitu. Diarak keliling kota atas titah. Orang-orang minggir. Sirian diarak keliling kota sampai seneng banget. Kamu memang punya selera humor yang aneh. Terus kenapa? Butuh apa? Ini hadiah buat kamu. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah selesaiin darurat bekalan perang di perbatasan. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin udah dalam perjalanan nikah politik. Gak boleh. Aku gak bisa terima. Bantu negara adalah tugas seorang menteri. Masa berpikir cuman buat hadiah? Lagi pula perhiasan ini terlalu berharga. Hamba sungguh tidak bisa menerima. Udah disuruh terima aja. Pura-pura baik. Ini apa sih? Lembut. Kok malah makin keras? Kamu. Aku juga nggak nyangka kamu bakal megang. Kalau kamu nggak ulur tangan, juga gak. Masih ngomong? Paduka datang. Sial. Kenapa kakak Maharani datang? Gimana ini? Cepat. Paduka datang. Maaf hamba tak sempat menyambut. Silakan masuk. Salah. Aku kan datang buat berterima kasih. Bukan buat selingkuh diam-diam. Ngapain aku mumpat? Wah, bro, rezeki kamu banyak banget ya. Tunggu. Nanti gue kasih kamu lagi sesuatu yang bagus. Ini apa? Paduka, benda ini terbuat dari sutra yang dimodifikasi. Namanya stocking hitam. Hamba kurang mampu. Persembahkan untuk Paduka saja. Begitu. Terima kasih kerelaannya. Menteri Raka yang setia. Kenapa kau teriak? Hahaha. Aku terlalu senang saja. Paduka datang mencariku. Pasti ada tugas penting untukku. Bisa membantu meringankan beban Paduka adalah kehormatan bagi hamba. Benar. Kalau begitu, peperangan di perbatasan. Menteri bersedia menerima? Iya. Serahkan padaku. Tunggu. Perbatasan? Iya. Ada kabar dari perbatasan. Marquis Setia Berani ditawan. Aku sudah tutup kabar ini. Sekarang perbatasan kekurangan jenderal. Ratu Jantara mengirim lagi. Pelopor menyerbu ke pedalaman. Langsung menuju ibu kota. Kau bersedia pergi sendiri. Sungguh bagus sekali. Marquis Setia Berani. Bukankah itu ayah dadakanku? Sudah ditawan? Gampang. Karena ayahku ditawan, aku sebagai anaknya, mana mungkin tidak menyelamatkan? Boleh hamba tanya Paduka? Berapa pasukan musuh? 50.000. Kalau pasukan kita? 80.000. Gampang. 80.000 lawan 50.000. Ini pasti mudah menang. 8.000. Kau bilang berapa? 8.000. 100.000 pasukan masih di garis depan. Dihambat pasukan Jantara. Saat ini cuma 8.000 pasukan yang bisa dikerahkan untuk lawan Ratu Jantara. Kalau menteri merasa sulit, ya sudah. Yang bisa bertempur sangat sedikit. Mungkin negeri Aruna memang ditakdirkan kena musibah ini. Sudahlah. 80.000 punya taktik 80.000. 8.000 punya taktik 8.000. Serahkan padaku. Paduka tak perlu khawatir. Benar. Aku tahu kau pasti punya cara. Menteri Raka yang setia. Untung ada kau. Kalau bukan kau,
Masalah perbatasan ini, kericuhan istana. Aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Suara apa itu? Paduka hati-hati. Di bawah meja. Ada tikus di bawah meja. Itu. Aku masih ada urusan, jadi balik ke istana dulu. Persiapkan perang dengan baik. Jangan sampai mengecewakan. Kepercayaanku padamu. Tikus apa? Siapa tikusnya? Kau jelaskan baik-baik. Sakit. Pelan-pelan. Aku cuma asal bicara supaya Paduka pergilah. Kau juga kan tak ingin Paduka tahu tentang hubungan kita. Hubungan kita bersih. Hubungan apa lagi? Tapi kau... Tadi Kak Maharani pegang tanganmu. Kau seakan mau terbang. Mana ada? Itu soal stocking hitam. Kenapa cuma kasih ke Kak Maharani? Tidak ke aku? Aku, Lintang Udaya, belum pernah merasa teraniaya begitu. Dengar, Raka, dalam 3 hari, kau harus serahkan stocking hitam. Hebat aku. Kalau tidak, Tunggu. urusan stocking hitam tidak bisa ditawar. Bagaimanapun kau memohon, aku tidak akan... Maksudku, setidaknya rapikan penampilan dulu sebelum pergi. $8.000 lawan $50.000. Jangan serang membabi buta. Harus cari cara lain. Dimas, tolong carikan aku perlengkapan. Rompi anti peluru, tongkat setrum, apa saja. Tingkat kekuatan tempur harus maksimal. Santai, saudaraku. Nanti, aku kasih yang lebih gokil lagi. Lapor, Jenderal, utusan Jantara minta bertemu. Oh, suruh masuk. Kaulah itu, Jenderal Raka Pratama? Ratu saya memerintahkan, kau segera menyerah. Pasukanmu cuma 8.000 sisa tentara. Jantara punya 50.000 pasukan berkuda elit, segera sampai. Kalau tak menyerah, tamat riwayatmu. Hah, menyerah? Boleh saja. Tapi kalau datang membujuk, harus kasih iming-iming dong. Ada enggak? Emas, perhiasan, atau barang antik lukisan juga boleh. Atau kalau kau sendiri yang dikasih, aku juga bisa terima. Kurang ajar, aku utusan yang ditunjuk langsung oleh Ratu Jantara. Berani-beraninya kau melecehkan. Setelah menyerah, nyawamu akan diampuni. Itu anugerah terbesar. Aku putra bangsawan Marquis Setia Berani. Mau terima kau jadi pelayan saja, itu sudah anugerah terbesar. Berani-berani tawar-menawar denganku. Nanti setelah aku gempur, Kema Ratu Jantara. Bukan cuma kau, bahkan ratumu harus tunduk jadi bawahan dan minta ampun. Pasti kau kucincang berkeping-keping. Jenderal, Anda sangat memancing amarahnya. Nanti Jantara bisa menyerang lebih cepat. Kita hanya 8.000 lawan 50.000. Kesenjangan terlalu besar. Tenang, aku sudah punya cara. Paduka Ratu. Jenderal Negeri Aruna, Raka Pratama, terlalu lancang. Hamba diperintahkan membujuknya menyerah. Tapi dia tak hanya menolak, malahan bilang, mau Paduka Ratu Natasha menunduk di bawahnya. Berani. 8.000 sisa prajurit. Berkata lancang. Rasanya dia bosan hidup. Pengawal. Pilih 4 pengawal wanita elit. Ikut aku serang malam. Aku mau berhadapan langsung dengan si tak tahu batas ini. Putra bangsawan negeri Aruna. Ah! 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 Tengah malam begini, sudah tak sabar sampai segitinya. Lihat pakaianmu ini, jangan-jangan dari Jantara, Paduka Ratu. Kenapa? Baru siang bilang mau Paduka tunduk, malam sudah tak sabar begitu. Lapar tubuhku ya. Hidung belang. Mati kau. Bisa begitu gimana? Jubah sakti anti peluru, tak tembus senjata. Hah! Anda berhak memilikinya. Kalian masih bengong apa? Serang dia. Kalian sekuat apapun, mana banding senjata pamungkasku? Rati. Jangan gerak. Gerak sedikit lagi. Aku tak jamin. Rekan sukumu ini bakal bernasib sama seperti mereka. Orang Aruna yang licik. Lepaskan dia sekarang.
Akan kulepaskan. Tapi itu tergantung seberapa tulus Paduka. Jangan, Paduka Ratu. Katakan, di mana kau sembunyikan ayahku Markis Setiabrani? Lokasinya di mana? Kok keras kepala banget sih? Gak mau ngomong gak apa-apa. Nanti kuiris dagingmu selembar demi selembar pakai pisau. Kuharap saat itu kau masih segigi ini. Berak. Ingin anak-anak jantara. Merengek minta ampun padamu. Mimpi. Baiklah, sepertinya hukuman fisik gak mempan padamu. Kalau begitu, aku harus lebih realistis. Kau mau apa? Masa perlu ditanya? Memang dari mulutmu tak bisa kudapat informasi berguna. Tapi tubuhmu selalu bisa dimanfaatkan. Prajurit-prajurit di perkemahan kami buat perang. Sudah jomblo berbulan-bulan. Menurutmu, kalau kulepas bajumu dan kulantarkan, bagaimana mereka akan melakukan kamu? Apa yang akan mereka lakukan padamu? Tunggu. Bunuh atau sadis. Terserah, eksekusi sekejam apapun. Lakukan saja. Aku, Natasha, takkan pernah menyerah pada orang Aruna licik sepertimu. Setelah aku mati, pasti akan ada prajurit-prajurit tentara terhitung. Membalaskan dendamku, meratakan Arunamu. Kok keras kepala banget? Mengapa kau begitu benci pada Aruna? Sepengetahuanku, Aruna dan Jantara sebelumnya lama bersahabat, bahkan perdagangan pun lancar. Apa sebenarnya salah kami hingga membuatmu sebegitu marah? Kau bahkan rela segalanya, meruntuhkan perjanjian damai dan menyerang habis-habisan. Omong kosong. Malahan kalian yang melanggar perjanjian itu dulu. Kalian yang mencuri rumput suci burung api. Sehingga kami berani menyerang. Sekarang kau malah berdiri di sini. Pura-pura tidak tahu. Sis! Sifatmu meledak-ledak. Sedang datang bulan. Hanya bercanda. Rumput suci apa itu? Terkenal sekali. Bagaimana aku bisa sama sekali tak pernah mendengarnya? Namanya rumput suci burung api. Barang suci bangsaku. Bisa menyembuhkan yang mati dan sakit parah. Kalian orang Aruna selama ini terus mengincar. Sudah lama mengincar. Jangan pikir aku tak tahu. Kau membesar-besarkannya. Kau bilang rumput ini, kami yang mencurinya. Ada buktinya? Bukti, 3 bulan lalu, setelah utusan Aruna mengunjungi Dantara, rumput suci itu langsung hilang. Masih perlu bukti apa lagi? Selain kalian, siapa lagi yang berani? Hanya sangkaanmu. Tanpa bukti. Logika? Cuma karena kami pernah datang, kau langsung menuduh. Nah, aku malah bilang bahwa bangsawanmu mencuri dari dalam. Omong kosong kau. Berani-beraninya menuduh bangsawanku. Lepaskan aku akan membunuhmu. Gila, kok semarah itu? Sepertinya ada sesuatu di baliknya. Dimas, tolong carikan aku sesuatu. Aku tunggu online. Darurat. Ratu Natasha. Bagaimana jika kukatakan aku bisa membantu cari rumput sucimu? Maka pasukanmu harusnya bisa mundur, kan? Apa maksudmu? Sudah aku duga. Rumput suci memang kalian yang curi. Pencuri licik, tak tahu malu. Bisa nggak jangan begitu? Teriak-teriak terus. Kita semua orang beradab. Beradab. Paham kan? Kamu dengar dulu penjelasanku. Lalu persoalannya sebenarnya sederhana. Negeri Aruna luas dan kaya. Tak perlu ambil risiko perang. Cuma buat curi rumput. Lagi pula, sekalipun kami mau mencurinya, pasti ada cara yang lebih terselubung. Jadi, kebenaran cuma satu. Ini bukan pencurian, tapi melemparkan tuduhan. Ada yang sengaja mencuri setelah rombongan utusan datang. Pelaku aslinya ada di antara bangsawanmu sendiri. Kita kerjasama. Aku bantu cari rumput suci. Pasukanmu mundur. Bagaimanapun juga, kau sudah jadi tawanan. Coba-coba tak rugi kok. Gimana? Kalau setuju, kedipin mata. Baiklah. Gimana karamu? Terhadap ratu kamu. Bagaimana tahu dibawa ke kemah ratu? Jangan sampai merugikan suku kami. Kurasa lebih baik kita sekalian tuntaskan. Jangan, kita tak tahu. Benda sakti, apalagi, yang kebal senjata dan bunuh tanpa bekas. Jangan konfrontasi langsung. Karena dia sudah setuju, bantu kita cari rumput suci. Biar dia coba dulu. Semua yang jaga rumput suci sudah ada di sini. Ya, semua sudah di sini. Kalau begitu, ayo kita mulai. Persilakan, super dahsyat tak terkalahkan. Alat sakti pendeteksi bohong, alat pendeteksi bohong. Ini apa? Ini juga adalah benda sakti penjaga negeri Aruna, bernama Alat Sakti Pendeteksi Bohong Super Dahsyat Tak Terkalahkan. Cuma letakkan tangan di atasnya. Siapa yang berbohong?
Benda sakti akan turunkan petir. Menyetrum si pembohong sampai gosong luar dalam. Beneran. Tanya jawab cepat. Nama asli kamu apa? Roddy. Rati Anindya Jenggala. Terhadap ratu kamu, cintanya 100%. Pernah diam-diam mengatai, ratu kamu? Tidak. Rati. Aku cuma sedikit komplain. Berpaduka terlalu besar. Setiap kali bikin baju, belanjakan banyak kulit binatang. Terus. Paduka suka baca. Roman picisan murahan itu sebelum tidur kian lemah, tapi tak mau akui. Nah, sekarang mari cari pelaku sebenarnya. Kamu, naik ke sini. Maya. Yang Mulia Maya. Malam saat rumput suci hilang 3 bulan lalu, di mana? Dan berbuat apa kau? Aku bertugas menjaga rumput suci di dalam kemah. Tidak kemana-mana. Aku bohong. Aku tidak menjaga rumput suci. Hari itu, Aku diam-diam berkencan dengan Karel. Kami takut ketahuan tiba troli, jadi bersembunyi di bukit belakang. Benar-benar tidak tahu rumput suci hilang. Penjaga yang bertugas begini, sungguh bertanggung jawab. Berdiri. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Biar aku pergi. Tidak tahu apa-apa, untuk apa lari? Hati berdosa gelisah, sudah jelas terbaca di wajah. Katakan, rumput suci itu kau curi? tidak mungkin. 5 adalah prajurit paling setia di klan. Kami tumbuh besar bersama. Masa mau mencuri rumput suci? Benar. 5 selalu berusaha keras demi urusan klan. Pasti tidak mungkin melakukan pengkhianatan. 5, cepat katakan pada ratu. Kau tidak mencuri rumput suci. 5. Aku tanya terakhir kali. Rumput suci, kau yang curi. Kita kenal bertahun-tahun. Aku tak percaya kau khianati klan. Kau katakan, aku percaya. Diam adalah jawaban terbaik. Rumput suci bisa menghidupkan yang mati, memulihkan tulang. Kalau rumput suci burung api itu dimakan seseorang, pasti ada yang tahu di klan. Jadi, rumput suci itu tak dimakan, tapi kamu sembunyikan. Rati, bawa orang ke kemah 5, geledah habis-habisan. Jangan lewatkan satu sudut. Baik, Ratu. Paduka Ratu, rumput sucinya ketemu. Lima, kamu tahu salah? Aku tahu. Tapi apa salahku? Kenapa? Kamu sejak lahir langsung jadi ratu. Kenapa? Kamu selalu bisa dapat dukungan warga. Aku tumbuh bareng kamu. Lihat ilmu bela diri dan akal. Mana lebih buruk darimu? Aku cuma tak terima. Aku mau kamu kehilangan benda suci klan. Biar semua lihat. Kamu tak layak dengan kedudukanmu. Hanya begitu, baru mereka tahu yang pantas benar memimpin Jantara adalah aku. Ini jujur. Tak pernah kubayangkan. Kamu lihat aku begini. 5. Takhta Jantara. Tak diraih dengan rebut dan akal bulus. Tapi dengan tanggung jawab dan pengorbanan buat klan. 5. Kamu mengecewakanku. Bawa dia. Hukum sesuai aturan klan. Natasha, aku benci kamu. Natasha, Raka. Terima kasih. Bantu temukan pelakunya dan kembalikan rumput suci. Janjiku padamu tak akan kuingkari. Teruskan perintah ini. Hentikan perang segera. Tarik semua pasukan yang menyerang Aruna. Siap. Bagus. Jadi sekarang perang sudah berhenti. Ayahku bisa dibebaskan kan? Marki Setia Berani terluka panah nyasar. Sudah. Meninggal. Oh belum. Cuma terluka jalur nadi jantungnya. Tapi jangan khawatir. Aku kan suruh orang antar dia ke tanah suci kami untuk berobat. Nanti pasti kembalikan padamu. Markis Setia Berani yang sehat walafiat. Tanggani luka sekalian obati. Cukup baiklah kalau begitu. Aku juga harus cabut. Di sana, ada putri yang menunggu stoking hitam. tunggu. Segelas ini sebagai jamuan perpisahan untukmu. Dan permintaan maaf atas konflik sebelumnya. Semoga kedua negara bersahabat selamanya. Tak bertemu di medan perang lagi. Aku paham. Ini namanya sense of ritual ya. Rasanya lumayan. Cuma agak pusing yang aneh. Gila ini mana?
Aku lintas waktu lagi. Natasha. Bukannya sudah janji, temu rumput suci, kita berhenti perang. Kau mau apa ini? Aku bilang, berhenti perang. Tapi tak bilang akan melepaskanmu. Kau maksudnya apa? Aku kan putra bangsawan Markis Setia Berani. Kau menahanku di sini. Tidak takut Maharani kami akan menuntut balas. Biarkan saja dia datang. Ini wilayah terdalam suku kami. Sekelilingnya padang rumput luas. Kau mau memaksa bercinta? Kenapa tidak? Raka, kau sangat cerdas dan punya keahlian aneh. Kau pria paling menarik yang pernah kulihat. Kalau kubiarkan kau pergi, kurasa aku akan menyesal seumur hidup. Gila, baru sebentar lengah melihatmu. Langsung kau terjun ke ranjang. Saudaraku, hoki asmaramu luar biasa. Sudahlah, cepat bantu pikirkan cara kabur. Serahkan padaku. Ngomong-ngomong, cinta paksa tak akan manis. Kalau kau mau aku tinggal, harusnya kau buat aku rela. Jadi, bagaimana caranya agar kau rela tinggal? Aku baru minum segelas denganmu, lalu langsung pingsan. Sampai sekarang belum makan minum. Sudah lama lapar. Bagaimana kalau kau suruh orang siapkan makanan minuman enak, kita ngobrol perlahan. Baik. Kuberi kau kesempatan ini. Aku tahu kau mau kabur. Raka Pratama, kau pikir siasat kecil ini bisa mengelabuiku? Minggir, aku peringatkan kau. Kalau tidak minggir, jangan salahkan aku. Ini wilayahku. Aku tak percaya yang sudah di tangan lepas. Kenapa kau harus menangkapku? Kalian orang Jantara, tidak ada pria lain? Kenapa kau harus pulang? Menikahiku memalukan. Aku Ratu Jantara. Bila jadi suami ratu, apa yang tak bisa kuberi? Iya, dia benar. Dia cantik dan kaya. Cantik, kaya raya. Turuti saya, langsung hemat upaya bertahun-tahun. Diam. Aku pria sejati. Pria yang hidup dari istri, Paduka Ratu. Cinta dipaksa tak akan manis. Cari orang lain saja. Tak peduli. Kalau tak dipaksa, mana ku tahu manis tidaknya buah ini. Kau, berhenti. Kesempatan baik. Natasha. Paduka Ratu. Sial. Jangan-jangan kepalanya terbentur sampai mati. Natasha. Kau baik-baik saja? Kutangkap kau. Kau curang. Inilah siasat perang. Gila. Orang liar, ya orang liar. Staminanya gila banget. Kemarin aku hampir habis. Udah, jangan sok. Sudah untung masih bersikap polos. Kalau puas, cepat bangun. Obat yang kubeli cuma cukup bikin Natasha pingsan setengah hari. Nanti kalau dia bangun, kau bakal terkuras setiap hari. Obat jelek apa ini? Daya tahannya cuma segini. Mending kasih aku suplemen energi. Aku salah tangkap. Kau minta stoking hitam atau Viagra. Aku bisa sediakan. Kau minta obat tidur. Aku bisa apa? Barang ini susah dicari. Kau tak ngerti. Bisa bikin dia pingsan setengah hari, udah bagus. Gila. Hampir lupa, kemah Jantara di pedalaman padang rumput. Ini jauh sekali dari Aruna. Dimas, cepat pikirkan cara. Masa harus jalan kaki pulang? Tenang. Saudaraku, dari tadi sudah kusiapkan. Jalan 2 langkah ke kiri. Lihat ada barang bagus. Bagus, bro. Bisa dapetin motor liar. Itu suami ratu kita. Apa itu di sampingnya? Peduli apa itu? Cepat tangkap dia. Ratu bilang harus dijaga baik-baik. Kalau dia kabur, awas kepalamu. Berdiri. Tangkap aku. Pergi sana. Woo! Melisat. Ini di mana ini?
Beginilah jadinya. Padang rumput luas begini, mana ada ujungnya? Jangan-jangan aku terjebak mati di sini. Nggak sampai segitunya. Saudaraku ada di sini menemanimu. Aku kirim makanan, minuman, pasti tak mati kelaparan. Tapi soal lainnya, belum bisa dipastikan. Aku nggak mau. Aku masih muda, masa depan cerah. Mana mungkin di padang rumput ini gagal di tengah jalan. Dimas, cepat carikan aku jalan keluar. Tenang. Begini saja, aku cari tata. Lihat sejarah suku Jantara. Tetapi memang sebenarnya akan kubuatkan navigasi akurat. Saudaraku, bukan. Mulai hari ini, kau, ayah angkatku yang asli. Ketemu. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Kau dengar yang mana dulu? Kabar buruk. Kabar baiknya, kita ketemu. Kabar buruknya, ada di acara lelang. Dan di luar negeri, lelang benda budaya hilang. Jadi, Jadi, aku harus ke lelang. Saudaraku, tahan ya. Tuan Dimas, terima kasih sumbangkan benda budaya untuk acara ini. Ini perjanjian kerjasama. Silakan periksa. Kalau tak ada masalah, langsung ditandatangani. Nona Wulan, senang kerjasama. Senang kerjasama. Untuk tamu kehormatan tertinggi. Bagus. Aku suka istilah ini. Tinggal nggak tahu si Raka itu sedang ngapain. biasanya saat ini, aku sudah berbaring di depan empuk, dipayungi pelayan, dan disuapi buah. Tapi sekarang malah cuma duduk di tempat terpencil ini, mengunyah roti kering. Untung masih ada kunang-kunang. Luangnya dari pemandangan. Tunggu. Kunang-kunang sebesar itu. Serigala. Dimas. Tolong. Loh, bukannya ini Dimas. Vivi, ini mantan pacar melarat yang kamu ceritain itu. Barang khusus istana di negeri Aruna. Iya kan? Kamu nggak tahu. Dulu, dia tuh banget melaratnya. Seporsi mie instan aja dia bagi sama temen melaratnya. Nggak tahu juga dia bisa nyusup masuk gimana. Masa ya nyelip lewat lubang anjing? Maaf ya. Sekarang aku. Tamu kehormatan tertinggi di sini. Soal lubang anjing. Kalian berdua lebih cocok sih. Nggak mungkin. Undangan spesial ini cuma punya penyelenggara. Orang melarat kayak kamu. Mana mungkin punya? Aku tahu. Pasti kamu nempel sama orang kaya, pinjem undangannya, ya kan? Kau kira semua mata duitan sepertimu sendiri numpang hadir, lalu nganggap orang lain juga numpang hadir, lucu sekali. Kalau pikir-pikir, harusnya aku berterima kasih atas ketiadaan nikahimu yang matre itu. Kalau tidak, kehidupan enak. Benar-benar bakal kau nikmati. Kamu. Kak Wira, dia menghinaku. Hei, jaga mulutmu. Jangan kira kau pakai undangan orang lain, lalu bisa sok jago. Percaya tidak, aku bisa membuatmu tenggelam di kota jaya. Para tamu sekalian, terima kasih atas kesabaran menunggu. Kini saya umumkan. Lelang resmi dibuka. Beruntung kamu. Kita lihat nanti. Barang lelang pertama untuk acara ini disediakan oleh seseorang yang tak mau disebutkan namanya. Tuan Dimas. Liontin giok motif teratai merambat dari negeri Aruna. Liontin giok ini adalah barang khusus istana di negeri Aruna. Terselamatkan hingga kini dalam kondisi utuh. Harga pembukaan sekitar 4 miliar 500 juta rupiah. Kenaikan minimal sekitar 1 miliar 125 juta rupiah. Sekitar 6 miliar 250 juta rupiah. Sekitar 6 miliar 750 juta rupiah. Sekitar 9 miliar rupiah. Sekitar 11 miliar 250 juta rupiah. Masih ada yang menawar? Sekitar 11 miliar 250 juta rupiah. Pertama, kedua, ketiga, terjual. Gila. Benda ini ternyata bernilai segitu? Kalau tahu harganya tinggi sekali, tak akan kutukar dengan undangan. Buat dapatkan peta untuk Raka, aku rugi parah. Tidak bisa. Nanti harus kubuat anak itu. Kasih lagi barang bagus. Silakan perkenalkan barang lelang kedua. Berikutnya, barang budaya terakhir. Peta suku Jantara. Peta ini mencatat lokasi perkampungan suku Jantara, posisi Gunung Suci, dan jalur dagang padang rumput. Benar-benar barang langka satu-satunya. Harga pembukaan, 500 juta. Kenaikan minimal, 100 juta. 600 juta. Bang Wira, saya suka yang itu. Saya mau. 700 juta. 800 juta. 900 juta. Wah, Bang Wira, kamu luar biasa. 1 miliar. Wahai Bang Wira, kamu yang terhebat. Beliin aku dong. 1,1 miliar.
1,1 miliar. Masih ada yang mau menawar? 1,1 miliar sekali. Gimana dong? Sepertinya ada yang tak sanggup lagi. Bisa dimengerti. Ini kan 1,1 miliar. Buat beli nyawa pun sudah cukup. Oh ya? Kalau begitu, buka matamu. Dan lihat baik-baik. Ini apa? Astaga, Lelang tanpa batas harga. Aku mau. Lelang tanpa batas harga. Selamat untuk Bapak ini yang mendapat peta suku Jantara. tidak mungkin. Bagaimana kau punya uang sebanyak itu? Tunggu, aku akan melapor. Dia sama sekali tak punya uang. Aku minta kalian periksa asetnya. Dia mantan pacarku. Berapa banyak uangnya? Mana mungkin aku tak tahu. Dia cuma kesal padaku. Cinta berubah jadi benci. Dan ikut lelang hanya untuk usik kami. Cinta jadi benci. 5 permata. Kau berani membual saja. Mohon maaf, Bapak. Bisa tunjukkan. Tunggu. Bapak ini tak perlu cek aset. Nona Wulan. Sebagian besar barang lelang, barang antik di acara ini berasal darinya. Tanpa dia, lelang kali ini tak akan lancar. Dia lebih berhak dari siapapun di sini. Tidak mungkin. Aku tahu. Kamu tipu aku ya. Kamu dengan wanita brengsek ini berkomplot menipuku. Cuma mau balikan kan? Dengar ya. Jangan mimpi, Dimas. Diam. Kamu tahu siapa dia? Dia putri keluarga terkemuka Kota Jaya. Wulan Mahendra, dari keluarga Mahendra, juga penyelenggara lelang ini. Nekat kau! Tuan Dimas, tamu kehormatanku. Tak boleh hina begini. Keluargaku tak terima kalian. Model orang sok jago. Mulut kotor brengsek. Keluarkan mereka. Mulai sekarang, dilarang masuk semua usaha keluarga Mahendra. Tuan Dimas, ini peta hasil lelang Anda. Maaf, seleksi tak ketat. Masukkan orang-orang itu. Membuat Anda tak nyaman. Begini, karena Anda tertarik. Peta Negeri Aruna. Buku sejarah Aruna ini saya hadiahkan untuk Anda. Beli 1, gratis 1. Saya suka. Baik, saya terima. Terima kasih, Nona Wulan. Tuan terlalu sopan. Sudah kusiapkan kereta. Sekarang saya antar Tuan pulang. Raka. Petanya dapat. Gimana? Bisa diandalkan kan? Diandalkan apaan? Aku hampir dimakan serigala. Lu sibuk deketin cewek cantik. Bermesra-mesraan. Terus manggil-manggil Wulan Mahendra. Aku manggil lu berapa kali? Lu peduli enggak? Lupa temen karena cewek. Basa-basi. Nggak bisa disalahin. Selahin aja. Kaki dia yang panjang banget. Bikin mata tak bisa berpaling. Seberapa panjang sih? Sampai bikin lu mati hidup temen. Bisa lu lupakan. Panjang sampai bisa digantung di leherku. Beneran. Ini terakhir kali. Sudah. Cepat kasih tahu jalannya. Aku nggak mau tinggal di tempat sialan ini. Navigasi, maksudku. Navigasi pintar. Siap melayani. 100 meter lagi. Belok kiri. Lu serious? Kenapa aku merasa semakin jalan, semakin familiar? Batu ini aku udah lihat. Kita muter-muter, balik lagi ke sini. Oh iya? Petanya aku pegang terbalik. Aku lihat. Di depanmu seharusnya. Ada sungai. Jadi sekarang belok kiri. Diam apaan? Belok! Masih bisa percaya lu? Dijamin, saudara. Belok kiri. Dimas Saputra. Aku bunuh lu. Bagus banget. Raka Pratama, akhirnya kau pulang. Kukira kau celaka di padang rumput. Bikin aku ketakutan. Rasanya ini, si Lintang itu terlihat kurus mungil. Tak disangka. Ternyata dadanya begitu besar. Aku kan putra bangsawan setia berani. Punya keahlian luar biasa. Mana mungkin terbunuh di padang rumput. Itu Yang Mulia Putri. Kalau Paduka tak lepaskan hamba, hamba tak mati di medan perang. Malah dicekik Paduka sampai mati. Apa benda ini? Kenapa aku tak pernah lihat sebelumnya? Suara tadi. Apakah keluar dari benda ini? Putri, ini kendaraan sakti hamba. Namanya motor liar. Lebih cepat dari kuda terbaik. Paduka mau coba? Hamba bisa ajak Paduka berkeliling. Agar Paduka rasakan sensasi secepat kilat. Cukup. Aku masih ada di sini. Kalian malah asik melobrol. Oh iya, nyaris lupa urusan utama. Paduka, syukurlah amanah terlaksana. Jantara sudah setuju untuk menarik pasukan dan tingkatan senjata. Pasukan besar sedang dalam perjalanan pulang ke ibu kota. Hamba naik motor liar, jadi duluan kembali untuk melapor. Benarkah? Kali ini kau berjasa besar.
menyelamatkan negeri Aruna dari keadaan genting. Aku hadiahkan emas 1000 kati. Berikan perintah. Malam ini di istana, adakan jamuan kemenangan besar. Aku akan mengadakan jamuan penyambutan untuk Menteri Raka. Si brengsek Raka itu paham apa soal perang? Kalau aku lihat, kali ini pasti pergi buat selamanya. Begitu dia mati, kau jadi putra bangsawan, Marquis sedia berani yang baru. Nanti kau tak boleh lagi berlaku ceroboh begini. Nyonya Putra kedua. Baruk, ada kabar dari istana. Baginda berterima kasih atas jasanya mengusir musuh. Malam ini di istana akan diadakan jamuan kemenangan untuk menjamu kemenangannya. Apa? Ternyata dia berhasil mengusir pasukan dan kembali. Baginda bahkan akan adakan jamuan kemenangan untuknya. Rian, bagaimana ini? Saat ini dia sedang sangat disayang Baginda. Sudah berjasa besar. Kalau begini terus, posisinya makin kokoh. Kita makin sulit menggoyahkannya. Sudah begini, kita hanya bisa sekalian tuntaskan. Malam ini habisi dia. Penari utamanya kenapa ini? Sering mendekati orang. Langkahnya pun goyah. Siapa yang memilih penari? Berani-beraninya di jamuan kemenangan bermain-main. Menarik. Keduanya tegang sekali. Sepertinya ada masalah. Mungkin persiapan pesta terlalu terburu-buru. Para penari tak sempat berlatih dengan baik. Putri, hamba ingin dekat dengan keluarga. Permisi dulu. Hei kau. Adikku sayang, baru sebentar tak bertemu. Kakak sangat merindukanmu. Jangan buat aku jijik di sini. Siapa bilang kita saudara baik? Raka pertama, apa yang kamu lakukan? Jamuan kemenangan ada aturan tempat duduk. Kamu tiba-tiba berbuat seperti ini. Tidak sopan sama sekali. Aku dan adik kedua adalah saudara ayah beda ibu. Saudara kandung. Keluarga kita duduk lebih dekat. Bukankah lebih akur dan harmonis? Adik, mari. Kakak bersulang untukmu. Terima kasih, kakak. Adikku, kita berdua sudah lama tidak pernah sedekat ini berbicara. Sekarang Paduka mengadakan jamuan. Kesempatan baik untuk menjalin hubungan. Kesempatan bagus. Ingat dulu, waktu kecil, kamu pernah merebut manisan buah tusuk di tanganku. Jangan bicara sembarangan di sini. Aku dan kamu, kapan pernah sedekat ini? Ucapan adik ini membuat kakak sangat sedih. Tuan Putra Raka, sungguh beruntung dengan wanita. Gadis ini sering menari untuk Tuan Putra. Mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Betul, bukan? Menurutku, Tuan Putra lebih baik ikut arus keadaan. Terima dia, jadi selir. Juga jadi kisah indah. Si sampah ini benar-benar beruntung. Setiap kali bisa menghindari sutra merah. Aku tidak percaya. Kamu bisa beruntung setiap kali. Rian. Rian. Datanglah orang, ada pembunuh bayaran. Lindungi Baginda, lindungi Baginda. Aduh. Dek, adikku sayang, jangan sampai kau kenapa-kenapa. Tolong, cepat panggil bantuan. Tolong selamatkan dia. Raka, kau. Dek, jangan banyak bicara. Semakin banyak bicara, darahmu semakin deras keluar. Aku tahu. Tenang saja, aku pasti akan tangkap si pembunuh bayaran dan balas dendam untukmu. Jangan mati, adik. Rian. Anakku Rian. Tabib. Cepat panggil tabib. Cepat panggil tabib. Jangan bergerak. Jangan salahkan aku. Ada yang ingin nyawamu. Kau harus mati. Kenapa bisa begini?
Nona, tengah malam, menerobos masuk kamarku, menodongkan pisau padaku. Apakah ingin mengganti cara untuk datang memeluk sendiri? Kalau begitu juga boleh. Ada wanita cantik yang mau melayaniku. Lumayan juga. Boleh mati, tapi tak boleh dihina. Kalau berani, bunuh saja aku. Membunuhmu tidak seru. Tapi kalau kau mau, bantu aku. Aku juga bisa melepasmu. Aku tahu, Rian yang utus kau ke sini. Lebih baik kau bantu aku. Kau ingin aku menuduhnya? Aku beritahu, mustahil. Lupakan saja niatmu itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ambil uang ini, lari sejauh mungkin. Jangan pernah kembali ke ibu kota. Kau? Masih bengong apa? Pergi. Kalau kau benar-benar dibawa bersaksi di persidangan, urusan main kotorku bisa ketahuan dong. Hah, Rian, anak sialanku. Ibu tak pernah menyangka penari itu tega sekali. Melukaimu sampai begini. Awalnya ibu cuma mau bantu menyingkirkan si bencana Raka itu. Tapi siapa sangka nyawanya kuat amat sampai tak terluka sedikit pun. Ini semua salah ibu. Reika, yang melukaiku. Apa maksudmu? Rian, maksudmu si brengsek Raka itu yang main kotor di jamuan sampai kau jadi begini. Benar kan? Iya. Bagus. Sudah kuduga, si brengsek ini tiba-tiba sangat antusias di jamuan. Ternyata sudah direncanakan. Kalau tidak, cuma dengan sutra merah nari. Mana mungkin? Kau terluka seberat ini? Tenang, Rian. Ibu pasti balas dendam untukmu. Mohon paduka, beri keadilan pada hamba. Hamba ingin melaporkan putra bangsawan Raka Pratama. Raka Pratama. Ada pengaduan apa? Di jamuan kemenangan waktu itu, Raka Pratama pakai alasan melindungi Baginda, lalu main kotor pada Rian. Dipukulinya sampai luka berat. Sekarang Rian terbaring sakit berat, seluruh tubuh dibalut perban, ucapan utuh pun tak bisa keluar. Mohon paduka beri keadilan untuk Rian. Nyonya Lestari, perkara ini serius. Tak bisa hanya berdasar ucapan sepihakmu. Pengawal, segera panggil putra bangsawan Raka Pratama menghadap. Raka, gawat! Nyonya Larasari mengadukanmu pada Kakak Maharani. Katanya di pesta, kau main kotor pada Rian. Uculin dia sampai luka berat di ranjang. Minta Kak Maharani menghukummu. Aku juga. Si Rian itu isinya akal busuk. Sendiri sial, mau narik kau jadi tumbal. Berani banget memfitnahmu begitu. Oh, Ryan. Lukanya parah? Kata Nyonya Lestari, seluruh tubuhnya dibalut perban. Terbaring di ranjang tak bisa gerak. Bicara pun tak bisa. Reaksimu ini... Jangan-jangan benar kau yang lakukan. Yang Mulia Putri, hamba tak bersalah. Hamba tak berdosa. Perkara di pesta itu, siapa sangka akan terjadi? Lagi pula hamba selalu jujur. Lihat, janji kirim stoking hitam untuk paduka. Sudah hamba tepati. Bagaimana bisa kau tak percaya padaku? Percaya kok. Aku yakin pasti percaya. Sudah, demi stoking hitam ini, aku pasti lindungi kamu. Tuan Putra Raka, Paduka berfirman, memanggil Yang Mulia segera menghadap. Lintang, bagaimana ini? Aku sangat takut. Aku sendirian, terlantar, tak punya siapa-siapa. Di balairung istana, tak ada yang akan membelaku. Kalau Nyonya Lestari menghadap paduka, memutar balik fakta, aku... Tenang, aku pasti lindungi kamu. Takkan kubiarkan Nyonya Lestari berhasil. Lintang, kamu memang baik banget. Kau adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Putra bangsawan, kalau Yang Mulia tak segera keluar, hamba terpaksa menjemput atas perintah. Aku ada di sini. Siapa berani bertindak? Putri, ini titah paduka. Hamba terpaksa. Pergi beritahu Kak Maharani. Hukum Aruna jelas mengatur. Penggugat dan tergugat harus berhadapan langsung, baru kebenaran bisa ditelusuri. Kalau Nyonya Lestari ingin menuduh Raka, suruh dia bawa Rian ke balairung. Kapan Rian bisa menghadap, baru aku izinkan Raka menghadap. Hamba segera kembali ke istana, melapor pada paduka. Lepor, paduka, Putri Lintang menghadang di depan kediaman Markis. Katanya, hukum menetapkan, penggugat dan tergugat harus berhadapan langsung. Ia akan tunggu sampai Tuan Rian bisa menghadap, baru izinkan Tuan Putra Raka masuk istana. Paduka, itu tak mungkin. Rian terluka parah di ranjang. Bicara pun tak bisa. Bagaimana mungkin menghadap di istana? Berhadapan langsung dengannya? Nyonya Lestari, hukum negeri Aruna memang ada ketentuan itu. Aku pun tak bisa membuat pengecualian. Hamba paham. Hamba akan segera kembali. Hamba akan bawa Rian ke balairung istana untuk berhadapan langsung dengan Raka Pratama. Raka Pratama, kau tunggu saja. Hutang ini nanti juga kubayar. Tulang dada. Tuan Rian patah 3. Organ dalam juga terkena pukulan keras. Lukanya sangat parah.
Sekarang ia hanya mengandalkan ramuan ini buat nyawanya. Ingat baik-baik, selama sebulan tubuhnya. Jangan sembarangan digerakkan. Kalau ada sedikit kesalahan, tak bisa diselamatkan lagi. Ya, hamba ingat. Anak brengsek Raka Pratama itu, dia berani andalkan dukungan putri. Pasang badan untuknya, lalu pakai pasal hukum buat menjepit kami. Begitu dia jatuh, Pasti ku buat dia sengsara. Rian, Raka dan Lintang benar-benar keterlaluan. Katanya, menurut aturan hukum, harus berhadapan langsung. Memaksa kau ke balai rum sidang, baru Raka bisa masuk istana. Ibu tahu kau kesakitan, tapi ini satu-satunya kesempatan menjatuhkan Raka. Mau ke kau ke balai rum sidang, berhadapan dengan Raka. Aku pergi. Kau bilang apa? Aku pergi. Anakku yang baik, anak begini yang ibu didik dengan baik. Punya nyali, pelayan. Cepat, siapkan tandu sekarang. Angkat tuan muda, kita ke istana sekarang dengan si brengsek Raka. Berhadapan langsung. Aku pergi. Kari mati. Rian, ibu tahu kau buru-buru. Tapi sabar dulu, tenang saja. Ibu pasti buat dia mati tak berkubur. Kasian banget si Rian ini. Ini saja sudah tak bisa bergerak. Masih diangkat Nyonya Lestari. Bukannya ini menyiksa? Adik, kakak akhirnya ketemu kau. Dengar kau luka parah. Kakak khawatir sampai nggak tidur. Melihat kau begini, kakak jadi terenyuh. Kau ngapain? Paduka, lihatlah. Rian sudah seperti ini. Raka masih tak mau melepaskannya. Di hadapan Paduka, langsung sabet dia. Cedera parah, Rian bukan ulahnya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Mohon Paduka, berikan keadilan untukku. Nyonya, Paduka telah salah tuduh saya. Adik kedua terluka parah. Saya hanya ingin merawatnya, begitu saja. Dan adik kedua, melihat saya begitu memperhatikannya, tak tahan menahan gejolak hatinya sampai bersemangat. Paduka lihat. Adik kedua mengakui saya. Tahu saya padanya, tidak berniat jahat. Omong kosong. Dia bersemangat begitu melihatmu. Jelas karena kau main kotor padanya. Lagi pula, sutra merah penari itu ringan dan tipis. Mana mungkin melukai Rian seperti ini? Kok kamu tahu sutra merah tak ada kekuatan sebesar itu? Barangkali, penari itu menyimpan rahasia. Lagi pula, di jamuan kenangan, seluruh pejabat ada di situ. Mana mungkin saya bertindak tidak umum, bukan masuk perangkat sendiri. Karena kau sudah lama menyiapkan alasan ini untuk membantah. Saya duga berikutnya kau akan bilang, saya menfitnahmu. Benar kam? Paduka, Nyonya juga bilang, dia menfitnah saya. Kasus ini bisa ditutup. Sila lihat. Rian juga setuju. Raka jago ambil peluang. Keterlaluan. Kau tak tahu malu. Paduka, jamuan kemenangan kacau. Setelah Lin terluka, kuma dia di samping. Kalau bukan dia, siapa lagi? Saat itu beberapa orang, mereka mengelilingi adik kedua. Siapapun bisa. Paduka tak lihat langsung kalau itu perbuatanku. Berdasar apa yakin itu aku? Rian bisa bersaksi. Dia saksi utama. Adik kedua kini satu kata pun tak bisa diucapkan. Bagaimana membuktikan? Kau, Paduka, beri keadilan untuk hamba ini. Cukup. Karena perkara ini, kedua pihak bersikeras. Sulit bedakan benar salah. Tak ada gunanya berselisih lagi. Pengkawal, bawa yang kontak malam itu, semua yang bersentuhan dengan Rian saat jamuan. Biarkan dia tunjuk satu persatu. Rian. Sebentar lagi aku akan membuat mereka berdiri di hadapanmu. Kalau si pelaku, kau beri isyarat dengan suara. Paduka, saksikan sendiri. Tadi banyak pelayan maju. Lin tak bereaksi. Hanya saat melihat dia, Raka pertama baru bersuara. Pelakunya pasti dia. Paduka, jaga keadilan untuk Lin. Beri keadilan. Ibu selir. Adik lihat Kak Raka. Terlalu bersemangat. Tidak membuktikan apa-apa. Kalau tak percaya, coba suruh dia tunjuk yang lain. Sampai dia buktikan. Adik Rian. Kok bisa... Aduh, Ceritanya kayak babi disembelih. Kamu ini, Saka Penata zaman sekarang, itu suka lihat. Pasti jadi tato favorit. Hihi, rendah hati, rendah hati. Mulai sekarang, panggil aku dengan gelar baru, Raja Petir. Rian. Ada apa? Bangunlah. Jangan nakut-nakuti ibu. Nyonya pertama, pasti Rian terluka parah hingga linglung. Kondisinya sekarang mestinya akan lagi jadi pingsan. Kalau ibu sayang Rian, jangan ganggu dia lagi. Biarkan pulang istirahat. Benar, kalau diterus begini, nyawa bisa terancam. Paduka, Rian jadi begini. Pasti Raka pakai obat. Cukup, sudah sampai sini saja. Paduka, Rian memang terluka parah. Sudah linglung. Ibu hanya berdasar reaksinya yang linglung. Berkali-kali menuduh Raka. Sungguh bikin ribut tanpa alasan. Tapi, aku paham ibu khawatir. Tak kuhukum ibu. Sekarang bawa Rian pulang istirahat. Jangan lagi ributkan ini. Kenapa? Antar Rian pulang istirahat.
Tabib, Rian. Bagaimana kondisinya? Nyonya, jujur. Tuan Rian sebenarnya butuh 3 bulan istirahat. Tapi hari ini di Balairung. Setelah diganggu begitu, lukanya makin parah. Sepertinya, seumur hidup hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tidak mungkin bisa. Mustahil. Benarkah diagnosa ini? Rian masih muda. Bagaimana mungkin seluruh hidup hanya terbaring? Coba periksa lagi. Mohon lihat dengan teliti. Nyonya, hamba sudah berusaha sekuat tenaga. Kondisi Tuan Rian sudah tak terselamatkan. Hamba hanya bisa beri ramuan penguat dasar untuk pertahankan nyawanya. Pulih total tidak mungkin terwujud. Raka pertama, akan kubunuh kau. Rian, kau sadar? Gimana rasanya? Sudah baik kan? Tenang, Rian. Ibu pasti balas dendam. Raka pertama akan bayar mahal. Penggawal. Nyonya, apa perintahnya? Si Rian itu, bisa kukatakan, sudah lumpuh. Akhirnya bisa dengan tentram menjadi seorang markis. Tapi hidup begini, terlalu membosankan. Dimas, King komik yang kelupaan baca. Sebelum ku mati mendadak itu, ku biarkan dulu. Dimas Saputra. Aduh, pelan-pelan sedikit. Telingaku hampir tuli. Kenapa? Lama sekali nggak ngobrol sama aku. Kamu ngapain aja? Kenchen, aku kan beda sama kamu. Jomblo, ngenes. Aku sekarang udah punya pacar. Pekar? Kamu kapan punya pacar? Kok aku nggak tahu? Nggak kasih tahu. Iri banget lihat kamu. Di sini aku cuma bisa baca komik atau berjemur. Bosen banget mau mati. Bosen? Bukannya dulu ada putri yang selalu menjadi dari kamu. Dia nggak main ke sini? Iya. Aku memang sudah lama nggak lihat dia. Seperti sifat Lintang. Biasanya tiap beberapa hari pasti main ke sini. Sekarang sudah lewat 2 minggu. Kok nggak ada kabar sama sekali? Aneh banget. Nggak boleh. Aku harus langsung cari dia. Halo, tolong beritahu. Bilang putra bangsawan, Raka Pratama, minta bertemu putri. Maaf, Tuan Putra. Yang mulia putri sudah pesan. Siapapun nggak boleh ditemui. Apa? Aku juga nggak boleh. Tuan Putra, ini perintah putri. Bahkan Tuan datang pun nggak boleh. Hamba benar-benar nggak berani melawan. Mohon Tuan kembali saja. Aneh, pasti ada masalah di sini. Elu, tindakanmu ini beda apa sama orang mesum? Tiap hari bawa teropong, mintai kediaman putri. Yang nggak tahu, bakal kira lu mau bunuh putri. Ngerti apa sih? Setelah seminggu, kugama cermat. Kutemukan gerbang kediaman putri lama ditutup rapat. Bayangan orang pun tak ada. Gak normal banget. Jadi, kutarik kesimpulan. Kesimpulan apa? Lintang Wijaya menghilang. Dan itu terkait Ayu Wijaya. Kesimpulanmu loncat jauh amat. Kenapa lu yakin itu perbuatan Maharani? Ya, karena Kemben ini. Waduh, rupanya lu bukan cuma nyintip. Lu malah nyelundup ke kediaman putri. Dan comot pakaian dalamnya. Kalau bukan karena aku temanmu. Dari kecil, udah kupanggil polisi. Bukan, gak penting. Yang penting, aroma di sini sudah sangat tipis. Artinya, sang putri sudah lama pergi. Lagi pula, gerbang tertutup rapat. Pelayan menghindari membahas keberadaannya. Yang bisa lakukan ini cuma satu orang, yaitu Ayu Wijaya. Tapi mereka, bukankah saudara kandung? Kenapa harus gini ke adiknya sendiri? Lu gak paham. Perebutan tahta memang selalu begini. Terus kamu mau gimana? Tentu saja aku si pahlawan. Sendiri menghadapi bahaya. Masuk istana sendirian untuk menyelamatkan putri. Ini tidak bersih. Lama-lama bisa bermasalah. Jangan kira saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Tak lain ingin menarik perhatian Baginda, menarik perhatian putri, berkhayal untuk cepat kaya. Niat seperti ini di istana bisa membuat kepala kalian terpancung. Itu sebabnya saya selalu ingatkan, pemeriksaan rutin tak boleh asal. Periksa. Apa? Masuk istana harus ketat begini? Film-film drama ternyata. Semua bohong. Lepas. Bagus. Saya tangkap lagi satu yang tidak bersih.
Bawa dia pergi. Bersihkan dengan baik. Ampun, Tuan Kasim. Wah, serius nih. Gimana nih? Gimana? Cepat mikir, bodoh. Hancur. Berhenti! Tuan Kasim, dia pasangan saya. Saya jamin, dia benar-benar sudah dikebiri dengan baik. Lagi pula, dia pemalu. Mohon beri kelonggaran. Lepaskan dia. Dermawan. Wah, kamu ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Membuat saya repot percuma. Karena dia orangmu, Sinta. Cepat bawa dia pergi. Mulai hari ini, kau jadi ayah angkatku. Maksudku ibu angkat. Ibu angkat. Maksudku. Kak Sinta. Hari ini terima kasih banyak ya. Tapi kenapa kau membantuku? Ya, tentu saja karena wajahmu tampan manis. Aku lihat hati jadi senang. Pengen jadi pasangan istanamu. Bisa disukai kakak, itu rezekiku. Lihat penampilan kakak, sepertinya orang yang beruntung. Aku ikut kakak, pasti tak ada yang berani ganggu. Pandai merayu kau. Simi, biar kakak cium dulu. Kakak jangan buru-buru dong. Ini masih siang bolong. Kalau ada yang lihat, kan malu. Nanti malam, kita cari tempat sepi. Aku baru bisa dekatkan diri. Iya, kakak terlalu bernafsu. Ya sudah, nanti malam ketemu. Oh ya, ngomong-ngomong, ada kerjaan ringan nih buatmu. Urusan antarkan air mandi untuk Baginda. Serahkan padamu. Si Lintang ini, di mana sih? Kenapa sampai sekarang bayangan orang pun tak kelihatan? Astaga, Ayu? Yang tidur di ranju itu Ayu. Kalau yang di kolam pemandian itu... Gerak-gerak perlahan. Mau apa kau? Airnya hampir dingin. Cepat tambah air. Gila! Berapa kali pun melihat, tetap mau bilang, besar sekali. Gila! Brengsek. Aku juga nggak sengaja. Siapa suruh lihat sembarangan dan ngomong sembarangan pula. Rasanya aku sudah berpikir kamu kena apa-apa. Bahkan aku menyamar jadi Kasim. Datang ke istana cari kamu. Beginilah caramu balas kebaikanku? Maaf, Tong. Aku memang nggak sengaja. Sudahlah, sudahlah. Aku maafin kamu. Tapi, Paduka, ini kenapa? Kakakku akhir ini nggak tahu kenapa. Sering mengeluh badan nggak enak. Begitu nyentuh ranjang langsung ketiduran. Tidurnya sampai lama sekali. Tapi Bistana sudah dipanggil berkali-kali. Katanya hanya kecapean. Ramuan pemuat juga nggak mempan. Sekarang dia tidur. Semakin lama saja. 3-4 pun nggak bangun-bangun. Makanya kamu tutup pintu rapat-rapat. Menyamar jadi Paduka di dalam istana. Iya. Kamu nggak tahu aku akhir-akhir ini hidupnya kayak apa. Setiap hari harus pura-pura sakit seperti kakak. Takut ketahuan para menteri. Malam hari. Tidur saja cemas terus. Cuma ada suara sedikit, langsung kebangun. Raka, aku takut banget. Aku harus gimana? Kakak Nu nggak apa-apa kan? Jangan nangis, jangan nangis. Ada aku di sini. Aku akan terus nemenin kamu. Nggak akan kubiar kamu nanggung sendirian. Beneran? Beneran. Tenang saja. Ada aku. Pasti nggak bakal biarin Paduka kenapa-kenapa. Lapor Paduka. Yang mulia, Perdana Menteri minta menghadap. Bilang ada urusan penting mau dilaporkan. Keperkuan badan tidak nyaman. Tidak mau ditemui orang asing. Suruh dia pulang saja. Paduka, sudah beberapa hari Paduka berdalih sakit. Ini segenap istana ramai bicarakan. Banyak menteri mencemaskan keselamatan Paduka. Mohon Paduka, temui hamba agar bisa menenteramkan hati para pejabat. Bagaimana ini? Kalau benar-benar ketemu Perdana Menteri, aku pasti ketahuan. Ada ide. Kamu tahan dia dulu. Katakan Paduka baru bangun. Perlu bersolek. Sebentar lagi, temuinya di aula utama. Kamu mau kemana? Aku cari perlengkapanmu. Saudaraku, tolong darurat.
Cepat cariin pengubah suara. Aku lagi kencan. Kamu minta aku cari di mana? Darurat sekali. Tunggu. Wulan, aku tiba-tiba sakit perut. Tunggu aku sebentar. Tidak apa-apa, cepat pergi, cepat balik. Baju sudah ganti? Sudah sih, tapi rasanya ada yang aneh. Besar dengan besar itu. Beda loh. Tunggu. Pakai ini. Apa ini? Ini? Di mana pakainya? Jenny, ini dipasang, itu dipasang. Kancing belakang dikancingin, selesai. Kalau masih kosong, masukin roti kukus. Kamu? Cepat ganti. Udah nggak ada waktu. Beneran bisa begini? Roti kukusnya hampir penuh. Nah gitu. Udah mirip wajah muda dada besar tuh. Paduka, Perdana Menteri sudah lama menunggu di luar. Gimana dong, gimana dong? Ini pengubah suara. Bisa tiru suara Paduka. Sembunyikan di balik cadar. Aku menyamar jadi Kasim, berdiri di sampingmu. Nanti kita lihat situasi. Paduka, Datang. mengapa Paduka berbalut cadar? Ada halangan apa? Aku tergigit angin dingin dan kena cacar air. Apa? Cacar air penyakit berbahaya. Kesehatan Paduka utama. Panggil tabib. Jangan sampai terlambat. Keadaan Paduka. Jangan. Maksudku, aku sudah berobat ke tabib. Sudah minum ramuan. Kini semakin membaik. Tak perlu. Report Perdana Menteri. Perdana Menteri datang. Kalau tak ada hal penting, silahkan undur dulu. Kali ini datang, utama karena khawatir kesehatan Paduka. Kini Paduka sehat, hamba jadi lega. Hanya, meski gencatan senjata dengan Jantara, tapi perbatasan perdagangan belum pulih, rakyat terhambat. Hamba mohon Paduka, tetapkan buka perdagangan. Perdagangan? Aku ngerti apa soal itu. Cepat. Buka. Langsung saja. Apa? Apa kata Paduka? Paduka, sedang berbicara dengan siapa? Bicara apa? Aku tidak bicara apa-apa. Maksud Paduka tentang perdagangan perbatasan. Perdagangan perbatasan ini sudah tentu akan dibuka. Kalau begitu, besok saja dibuka. Jangan Paduka. Perbatasan belum siap logistik, coba belum disiagakan pasukan. Pedagang juga belum bersiap. Jika dibuka tergesa-gesa, hanya akan memicu kekacauan. Tak mungkin besok dibuka. Maksud Paduka adalah perdagangan perbatasan bermanfaat bagi negeri dan rakyat. Tak perlu terlalu pusing soal waktunya. Cepat dibuka saja. Ya. Begitulah maksudku. Ada hal lain, Perdana Menteri. Tubuhku kurang enak. Jika tak ada urusan, silakan undur dulu. Tuan Kasim ini, wajahnya tampak tak asing. Dari bagian istana mana? Lapor yang mulia Perdana Menteri. Hamba baru datang. Baru saja ditugaskan ke istana Paduka. Wajah yang mulia tak pernah lihat. Benarkah? Tapi postur tubuhmu, makin lama makin terasa familiar. Rasanya, seperti pernah lihat di mana. Berani. Aku duduk bersidang di sini. Mana boleh kau maju sembarangan? Kau mau melawan atasan. Paduka jangan marah. Hamba tak sengaja lancang. Hanya saja belakangan, banyak hal aneh di istana. Ditambah tubuh Paduka kurang sehat. Hamba khawatir ada orang jahat menyusup masuk, membahayakan keselamatan Paduka. Sekalipun karena ini dihukum, hamba tetap akan menyelidiki sampai jelas. Kau. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dimas, tolong. Sekarang, aku baru keluar dari WC. Ini darurat. Tunggu. Nona Wulan. Aku ada permintaan. Lihat.
Angkat kepala. Apa? Suara apa itu? Bagus. Apakah kalian mendengar suara seperti suara jeritan hantu? Suara. Apa? Kok hamba tidak dengar? Kami tidak dengar suara apapun. Mungkin Yang Mulia salah dengar. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas dengar. Kembalikan nyawaku. Hantu. Ada hantu di istana? Ini permintaanmu? Nonton film hantu sambil makan. Ya, nonton film hantu boleh. Merangsang dopamin. Cocok ditonton sambil makan kan? Di rumah aku selalu makan begini. Demi kamu. Aku rela berkorban. Aku tahu. Tapi kamu pakai pengeras suara. Lalu suara kemarin dari mana? Itu benda sakti yang bersuara tadi. Hebat. Lihat Perdana Menteri itu takut. Aku yakin dia tak akan berani masuk istana sembarangan lagi. Paduka, gawat. Jantara menyerang lagi. Apa? Kenapa bisa begini? Bukannya Jantara sudah mundur? Kenapa menyerang lagi? Tenang. Kamu jaga baik-baik Paduka di sini. Aku akan temui Natasha lagi. Tak berguna. Obat ampas ini diminum lama. Tak mempan. Ratu. Paduka pusing lagi? Kalau tak tahan, coba minum rumput suci burung api. Sudahlah. Ramuan suci itu pusaka kami. Tak bisa sembarangan dipakai. Lebih baik disimpan untuk darurat nanti. Sedikit sakit ini, aku tahan saja. Natasha. Raka, kenapa kau kesini? Rindu padaku? Posisi suami ratuku masih kusimpan untukmu. Ratih, siapkan jamuan. Aku ingin berbincang dengan suamiku. Tak usah, Natasha. Kali ini aku datang untuk bertanya, kenapa tiba-tiba perang lagi? Ingin tahu? Minum dulu, ku beritahu. Dalam gelasmu ini, jangan-jangan ditambah sesuatu? Coba tebak. Kedatanganku mendadak. Kecuali kau siap dari tadi. Minuman ini pasti bersih. Membosankan. Sudah. Bicara serius. Baiklah. Alasanku perang kali ini. Aku juga tak tahu. Kau goda aku. Aku juga tak mau. Sejak kau pergi, ada kekuatan aneh yang dorong aku serang Aruna. Kebetulan di pihakmu ada yang mengundang damai. Kalau bisa serang, kenapa tidak? Sial. Jadi itu sebabnya terasa aneh. Ternyata ada orang jahat di antara kerumunan. Siapa yang mengkhianati Aruna? Ibu tiriku. Tak heran. Urusannya nanti kuselesaikan. Musim dingin sudah dekat. 2 bulan lagi, padang rumput mengering. Serangan kalian, bekal perangnya tak cukup. Ngapain dikerahkan? Aku juga ogah. Tapi di kepala ini tak mengizinkan. Maksudmu? Kepalaku sakit. Setiap kali ingin tarik pasukan, suara di kepala berteriak. Bunuh, 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 bunuh. Ribut. Nyeri kepala. Bualan. Kau cuma mengincar tubuhku. Sengaja cari gara-gara kan? Wah, ketahuan. Gimana kalau begini? Kau tinggal di sini, kita bisa lebih mesra lagi. Kalau aku lagi senang, suara itu hilang. Dan pasukan ditarik. Malam pertama kita dulu. Tak bisa kulupakan. Mimpi. Mau ku jual tubuh dan hatiku yang suci? Nggak mungkin. Pikir-pikir lagi ya. Aku tunggu kapan saja. Ada apa ini? Raka, kau pulang juga akhirnya. Jantara bagaimana? Di pihak kita ada pengkhianat. Keadaannya rumit. Meski itu, mereka akhirnya setuju menghentikan perang sementara. Bagaimana dengan sisi Anda? Bagaimana kondisi Paduka? Kakak Maharani belum juga sadar. Tapi untungnya, Perdana Menteri tak datang lagi sejak terakhir kali. Jadi untuk sementara belum ketahuan. Lalu ini bagaimana? Kalian sedang apa? Cakayul kuno. Masih karena Perdana Menteri, si tua itu, terkait teriakan hantu minggu lalu, sudah ketakutan setengah mati. Kebetulan lagi, aku menyamar sebagai kakak, mengaku sakit dan tak menghadap istana.
Dia langsung ngotot. Di istana, ada hantu. Memaksa mencari orang untuk mengusirnya. Pendeta Tao, biksu, dukun, semuanya datang. Si tua ini keyakinannya cukup campur aduk. Bukan. Sebenarnya dia tak percaya siapa-siapa. Hanya berpikir, kalau semuanya diundang, pasti ada satu yang kebetulan berguna. Kalau ada hantu, biksu, pendeta Tao, dan dukun, 3 pihak gabungan penegak hukum, memang nasibnya sial. Dengar perkataanmu. Sepertinya tak percaya sama sekali dengan cerita hantu dewa. Tentu saja. Aku ini pejuang akal sehat. Hantu dewa macam apa? Banyak sekali. Orang yang takut sendiri. Aku sewel ini. Jiwa dari dunia lain. Mengapa kau masih berkeliaran di sini? Hahaha, hebat. Kau memanggilku apa? Tuan muda ini, kau bukan orang dari dunia ini, bukan? Bukan orang dari dunia ini? Apa maksudnya? Guru Tao, mari bicara sebentar. Apa maksud perkataan yang baru saja Anda ucapkan? Tuan tak perlu pura-pura bodoh. Anda datang dari dunia lain. Dengan benda sakti penghubung dua dunia. Ini berkah bagi negeri Aruna. Kedatanganku kali ini hanya untuk mengusir roh jahat. Takkan ikut campur urusanmu, apalagi membocorkan rahasiamu. Gila. Liontin gioknya sampai ketahuan. Memang ada kelebihannya. Kalau Guru Tao memang sakti. Aku takkan sembunyikan lagi. Anda tahu cara mengembalikanku ke dunia asal. Karena sudah datang, jalani saja. Segala di dunia punya suratannya. Karena Anda bisa sampai sini, artinya memang ada jodoh dengan dunia ini. Bicara yang manusia dong. Aku tak tahu, tapi mumpung sudah datang, lupakan saja pulang. Baiklah. Urusan pulang kita kesampingkan. Saya lihat guru memang punya ilmu sejati. Masalah Paduka. Apa solusi guru? Semua sudah suratan. Tak bisa diubah. Tapi jalan langit menyisakan satu celah. Segala pasti ada sedikit harapan hidup. Dan harapan itu ada pada Anda. Aku. Maksudnya apa? Aduh, jangan bicara berputar-putar. Jangan-jangan guru juga tak tahu. Apa hanya salahku? Terasa dia lebih cepat lagi. Takdir ya takdir. Menurutmu, apa takdir Kak Maharani? Aku tak paham apa takdir kakak kaisar. Tapi aku tahu, kalau Kak Maharani terus tak sadar, Chantara menyerang lagi. Aruna pasti bakal kacau. Nanti, dikutuk sejarah selamanya. Itulah takbir kita berdua. Kitab sejarah-sejarah. Aku tahu. Mau kemana? Dimas, darurat banget. Dimas, darurat Siapa? banget. Waktu itu kan kamu bilang, kamu koleksi kitab sejarah kuno. Cepat bantu lihat akhir kisah Maharani. Kitab kuno. Aku sendiri nggak tahu taruh di mana. Tunggu sebentar. Ketemu. Tahun kelima era Guanyuan. Jantara langgar perjanjian. Perang dengan Aruna. Karena kurang bekal, Aruna kalah telak. Maharani keluarkan 3 maklumat penyesalan diri. Tapi tetap tak bisa balikkan kekalahan. Lalu, putra bangsawan wir pertama dari Korea Markis setia berani memanfaatkan kekacauan, bangkitkan pasukan. Bunuh Maharani. Naik takhta sendiri. Maharani mati? Kapan? Aku lihat dulu. September. September? Bukannya itu sekarang? Aku paham. Dalam sejarah aslinya, Raka Pratama akan dibunuh Rian. Rian jadi putra bangsawan baru. Aruna tak punya mie instan, hanya terus mundur, memberi peluang bagi Rian memberontak. Tapi kini aku sudah lintas waktu ke sini. Rian sudah tak berdaya, makanya Maharani sampai koma. Ini sejarah memperbaiki diri. Ini memang suratan bagi sang Maharani. Lalu sekarang harus bagaimana? Masa kita benar-benar membiarkannya mati. Aduh, pusingnya aku. Begitu aku ingin menarik pasukan, suara di kepalaku terus berteriak. Serang. Berisik sekali, sampai kepalaku mau pecah. Dimas, coba kamu cek lagi. Sudah berapa lama Aruna dan Jantara berperang? Sekitar 3 bulan. Perang mulai Agustus. September, Maharani wafat. Oktober, hati baikmu itu. Serang wilayah, dan nanti rugi. Berunding damai dengan Jantara. Jadi Natasha, bicara benar ya, benar-benar ada suatu kekuatan yang mendesaknya berperang. Karena dalam sejarah, kedua negara memang seharusnya bertempur sampai bulan depan. Kalau begini terus, bukannya akan jadi rakyat hidup sengsara, mayat berserakan di mana? Tidak, aku takkan biarkan itu terjadi. Jalan langit menyisakan satu celah. Segala hal pasti ada harapan. Dan harapan itu ada padaku. Maksudnya apa? Maksudnya, saudaramu ini akan jadi penyelamat dunia.
Jujur saja, kau benar-benar mau menyelamatkan dunia, bukannya mau ketemu mantan kekasihmu itu? Pikiran kotor. Aku ini demi menyelamatkan Maharani. Menyelamatkan rakyat. Asal ku bujuk Natasha kerjasama denganku, rakyat akan selamat. Mungkin saja. Maharani juga tak perlu mati. Tapi kau pasti tahu, mantan kekasihmu itu. Haus lapar kan? Percaya nggak kalau kau masuk kema racunnya? Bakal kayak masuk sarang perangkap cantik, bakal dilahap habis. Tidak mungkin. Bahkan jika aku loncat dari sini, mati kelaparan. Takkan ku biarkan dia sukses. Makan? Nah, dilahap habis itu maksudnya. Demi Aruna. Ayo ke sini. Kali ini, aku akan lembut. Sudah bangun? Kapan kau setuju permintaanku? Tenang saja. Aku bukan orang yang ingkar janji. Cuma yang kau bilang soal latihan militer apa itu? Maksudnya apa sih? Nanti kau tahu. Putra bangsawan. Prajurit Aruna. Raka, kau mau apa? Waspada. Berhenti. Kau mau apa? Ada apa? Kau diam-diam bawa prajurit Aruna masuk perkemahan kami. Dan kau tipu ratu keluar istana. Bukan kau mau menyerang ratu diam-diam? Serangan diam-diam, terlalu jauh pikirannya. Kubawa beberapa prajurit ini, bukan untuk berperang, tapi untuk percobaan. Percobaan? Yeah. Kepalamu sering sakit kan? Seolah ada suara di pikiran. Memaksamu perangi Aruna kan? Kalau percobaan berhasil, sakitmu bakal sembuh tanpa obat. Harus bagaimana? Pernah dengar latihan militer? Latihan militer? Betul. Karena dia memaksa kita berdua untuk berperang, maka kita pun berperang. Tapi bukan perang sungguhan. Hanya pura-pura berkelahi. Ini bisa ya? Coba saja. Kalau gagal, putra bangsawan tinggal di sini. Kami tak rugi kan? Baik, sekarang kuumumkan latihan militer pertama antara Jantara dan Aruna secara resmi dimulai. Berhenti. Ini latihan militer. Hanya untuk pamer, bukan disuruh beneran berkelahi. Pura-pura. Paham? Rati. Maaf, kebiasaan? Ingat, persahabatan utama. Berkelahi belakangan, hanya pose saja. Jangan sampai kena. Mulai. Tunggu. Kepalaku, kayaknya beneran gak sakit lagi. Sakit lagi. Lanjutkan. Sembuh lagi. Sakit kepalamu responsif juga ya? Kalau begitu, mulai sekarang, kedua negeri kita, setiap hari kirim 2 orang berkelahi. Gilir istirahat. Kira-kira sebulan lagi, masing-masing bisa pulang ke rumahnya dan bertemu ibunya. Kamu masih mau pulang? Tentu saja. Kalau perang bisa dipura-purakan, orang juga bisa pura-pura mati. Paduka Empress di sana masih mengharapkan aku untuk menyelamatkannya. Lepor, ada panggilan darurat dari Paduka yang meminta Tuan segera kembali. Paduka sudah sadar. Aku masih ada urusan lain. Permisi dulu. Sampai jumpa. Dia kabur lagi. Lain kali, aku tak akan biarkan kau pergi semudah ini. Kak Maharani akhirnya bangun. Kamu tidak tahu, selama kau koma ini, aku jadi sangat takut. Sudah gadis besar, kok masih suka menangis begitu? Nanti kalau aku mati, kau bagaimana? Jangan omong kosong. Kakak, orang baik pasti dilindungi langit. Penyakitmu pasti cepat sembuh. Kondisiku sendiri aku tahu. Lintang. Nanti jaga dirimu baik-baik. Selalu berhati-hati. Balairung istana itu berbahaya. Jangan mudah percaya orang lain. Kakak, Sedang apa ini? Main drama sedih? Paduka baru bangun. Langsung nangis-nangis. Sungguh tidak membawa keberuntungan. Raka. Bagaimana perasaan Paduka? Tubuh sudah lebih nyaman? Aku tahu ajal sudah dekat. Raka pertama, aku memanggilmu hari ini untuk menitipkan lintang padamu.
Lintang sifatnya lugu dan mudah terpancing. Kedepannya, tolong dampingi dan bantulah dia untuk menjaga negeri Aruna. Aku tahu kau akan meninggal, tapi tunda dulu kematianmu. Dengan sifat Putri Lintang seperti itu, mana mungkin aku bisa mengendalikannya? Lebih baik Paduka saja yang menanganinya. Raka Pratama! Sudah segini kondisi Kak Maharani, kau masih bicara sinis. Apakah kau tidak punya hati nurani? Nah, lihat kan, sudah kubilang sifatmu buruk. Maksudku, Aku sudah menemukan cara menyelamatkan Paduka. Apa? Hah, ini kan cerita yang sangat panjang. Jadi, kau sebenarnya lintas waktu dari dunia lain? Pantasan kau selalu bisa mengeluarkan berbagai benda ajaib. Dunia itu, kira-kira masa depan kalianlah, asalkan kita mengikuti Arah sejarah. membuat Paduka pura-pura mati dan turun tahta. Kita bisa menipu yang disebut koreksi sejarah ini. Paduka tidak hanya bisa selamat, Aruna. juga bisa terhindar dari gejolak perang. Tapi turun takhta. Kalau tidak percaya padaku, Paduka bisa tanyakan pada Tidak usah. Kau bisa berulang kali Mengeluarkan benda ajaib menyelamatkan Aruna dan maju di saat genting. Aku percaya kau pasti bukan tipe orang licik yang mengincar tahta. Bagi aku sendiri, tahta sama sekali tak penting. Yang penting ialah bisa hidup dan berkumpul dengan keluarga. Masih tunggu apa lagi? Sekarang juga siapkan rencana pura-pura mati. Tunggu dulu. Sebelum pura-pura mati, masih ada satu hal yang harus dilakukan. Raka, kau mau apa? Bagaimanapun, aku ini ibu tirimu. Kau berani bawa pasukan menerobos halaman dalam? Tidak takut pemerintah istana menghukummu? Menghukum? Hari ini siapa yang dihukum? Belum tentu. Para pengawal. Tangkap dia. Siapa yang berani? Aku ini Nyonya Marki, setia berani, memegang gelar bangsawan wanita tingkat tertinggi. Atas dasar apa hendak-hendakku? Atas dasar kau bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negeri, bersama dengan Jantara. Jantara berniat memberontak. Tidak mungkin. Aku melakukan ini dengan sangat rahasia. Mana mungkin dia tahu? Kau mengada-ada. Omongan kosong, tanpa bukti. Tak ada bukti, jangan harap bisa memfitnahku seenaknya. Lihat buktinya. Sekarang bingung kan? Aku memang punya. Lihat sendiri. Ini bukannya surat yang tulis untuk Ratu Natasha? buktinya jelas dan kuat. Masih mau membantah apa lagi? Tidak mungkin. Bagaimana surat ini bisa ada di tanganmu? Tidak mungkin. Para pengawal. Tangkap dia. Raka pertama, aku akan mati bersama kau. Banyak omong. Sudah mengantisipasi tingkahmu. Kembali ke istana. Kau datang. Tunggu, mau apa nih? Putra bangsawan, bawa pedang ke aula. Aku bawa pedang karena aku mau memberontak. Oh, pemberontakan. Hah? Apa? Memberontak! Lindungi Paduka. Cepat tolong. Lindungi Paduka. Kakak! Kakak, jangan tinggalkan aku. Kakak! Ini ulah apa? Sejarawan di mana? Hamba di sini. Bulan ke-9, tahun ke-5 era Guanyuan. Putra bangsawan, Markistia, berani berencana memberontak. Membunuh Kak Maharani, kakak kaisar wafat. Sudah ingat? Iya, sudah. Lalu, sekarang giliran siapa naik tahta? Tentu putri. Dia? Laporan istana selama ini, benar-benar sudah kubaca sampai bosan. Tolonglah lakukan ini. Bantuin aku ya. Mohon putra bangsawan, Raka naik tahta menjadi kaisar. Hidup Paduka selamanya. Mohon putra bangsawan Raka naik tahta menjadi kaisar. Hidup Paduka selamanya. Tidak, tidak. Aku cuma mau jadi marquis bebas. Benar-benar tak ingin jadi kaisar. Mumpung sudah datang. Kaisar ini mau tak mau harus kau jadi.